60% pembayar zakatnya Basnas itu anak milenial, Gen Z, anak-anak muda. Itu ya. Di kalangan Gen Z itu kesadarannya tinggi ya. Ternyata yang bikin orang nyandu, tapi nyandu kebaikan ya, ketagihan mau berbagi setiap hari, itu karena dia nggak pengen putus tuh. Kemarin itu ada statement dari petinggi-petinggi negeri ini, saya juga udah lupa namanya siapa. Kaitannya dengan MBG itu, Basnas itu gimana Kak? Masa dana Basnas katanya mau dipakai untuk subsidi MBG, itu Basnas gimana tuh? Itu memang ada wacana bagaimana kalau zakat itu berkontribusi. Nah, kalau berkontribusi itu berbeda ceritanya dengan kalau dana zakat kita serahkan kepada pemerintah lalu pemerintah menggunakannya. Nah, itu nggak boleh. Waduh, Mas, motor sekelangkong, sampean mau mampir ke warung saya ini. Terima kasih juga. Pulang tarawih di mana tadi, Mas? Tadi di masjid sebelah. Oh, iya. Sudah masih full jamaahnya atau sudah mulai menyusut? Ini masih lumayan, masih awal-awal kan. Nggak tahu nanti kalau tengah apa udah menyusut apa. Biasanya tapi alhamdulillah tadi masih lumayan. Kalau awal-awal itu biasanya kata Pak Hasyim itu di atas lumayan. Kalau sudah semakin ke sini mendekati Lebaran di bawah lumayan. Kayaknya tadi itu pas di garis lumayan. Mas tengahnya ya. Ya, terus kelangkung loh Mas. Sampai mampir di warung sate saya. Ini sate. Selain enak ini sate. Selain makan, aku seneng kalau kedatangan orang-orang seperti sampean ini. Karena bisa aku tanya-tanya nanti. Unek-uneknya orang itu kadang-kadang malu. Jadi saya itu semacam lembaga amil zakat juga. Ada orang kasih pertanyaan, saya beri izinnya. Oh, semacam kitabisa.com. Ya, beri izin. Saya itu jadi jembatannya orang tanya. Cuma bedanya kalau ke sini duit, ke sini cuma omongan. Gitu aja. Tapi kemanfaatannya kan sama. Insya Allah kalau itu mungkin di atas insya Allah. Oke. Iya. Matur kelangkong, Mas Fikra. Sami-sami, Cak. Nah, itu ganteng sekali. Aku lihat sampai itu di mana ya? Di mana, Cak? Pernah lihat lah pokoknya ya. Pernah lihat lah. Kalau enggak berarti kakaknya lah. Karena mirip. Jangan-jangan udah pernah mampir di warung ini. Mungkin ya. Saya langganan di masjid tadi ketemu sama Mas Imdad. Nebeng saya ke sini. Oh, gitu. Makanya kok Mas Imdad ketemu. Tak pikir anaknya bukan ya? Karena dia katanya ganteng turunan. Anak ideologis mungkin. Ya Mas, ganteng turunan sampai Mas ya? Iya, tapi begitu tanjakan sudah nggak ganteng lagi. Iya. Ini loh Mas, kemarin itu orang ini kan Lebaran sudah dekat lah ya. Terima kasih. Sudah waktunya bayar zakat kan orang itu. Mungkin sekarang udah banyak yang mulai bayar. Biasanya sih kalau di Madura itu orang bayar zakat itu tidak harus nunggu di akhir sih. Betul. Nah, di awal-awal Ramadan mereka sudah ini. Betul. Karena kalau enggak nanti habis dimakan. Karena zakatnya itu kan tidak berupa uang. Jarang sih kalau di Madura itu biasanya mereka jagung, beras. Masih pakai jagung? Masih ada yang pakai jagung, ada yang pakai kalau beras. Di tempat saya beras. Beras masih ada itu yang di pelosok-pelosok yang di ini, yang di mereka yang ya miskin lah gitu. Jadi kalau jagung tuh nanti aku tanya kira-kira masuk nggak ke kitabisa.com itu? Iya. Nah, ini kan aku kemarin kan baca-baca lah Mas ya, katanya targetnya Basnas itu sampai 50 triliun. Iya betul. Itu bisa tercapai nggak sih Mas? Jadi begini, gitu, target itu untuk nasional. Jadi meliputi Basnas pusat, Basnas provinsi yang di 34 provinsi itu, dan juga kabupaten kota di 514 kabupaten kota, dan juga las-las, baik las nasional. Sebentar Mas. Las itu harus jelaskan, nanti dikira tukang las itu loh. Oh iya betul. Bukan. Las itu lembaga amil zakat. Lembaga amil zakat. Jadi kalau Basnas itu badan amil zakat nasional itu milik pemerintah. Jadi lembaga pemerintah non struktural. Nah kalau yang dikelola oleh organisasi-organisasi masyarakat, yayasan-yayasan, lembaga pendidikan, pesantren, berupa lembaga amil zakat, itu disebut las. Ya. Nah, target 52 triliun itu menyangkut
menyangkut keseluruhan begitu. Jadi itu yang nanti akan kita laporkan ke Presiden. Bahwa tahun ini capaian penghimpunan kita sekian. Itu nanti di akhir tahun. Oh gitu. Bulan puasa ini katanya targetnya 509 sekian miliar. Betul. Itu hanya untuk Basnas pusat saja. Oh, Basnas pusat. Kalau untuk nasional lebih dong. Oh, berarti di bawah pusat beda lagi. Oh, itu banyak. Di bawah pusat banyak. Ini yang pusat saja itu 500 miliar. Karena berdasarkan pengalaman yang lalu-lalu, 30% lebih perolehan dalam setahun itu di bulan Ramadan. Mungkin karena ini bulan baik, bulan penuh berkah, bulan penuh rahmah. Maka dorongan para muzaki, ya orang yang berzakat, para munfik, orang yang berinfak, yang bersedekah, itu kuat sekali di bulan ini. Sehingga terakumulasi itu di bulan ini sampai lebih dari 30%. Jadi capaian setahun itu. Biasanya kalau kita boleh menggunakan istilah petani itu panennya itu di bulan Ramadan ini. Luar biasa. Nah, itu orang berarti yang para muzaki itu melalui lembaga ambil zakat tadi itu ya, Mas? Tidak langsung datang ke kantor Basnas kalau yang di pusat loh ya. Melalui lembaga-lembaga amil zakat tadi itu mereka ya. Jadi begini, lembaga-lembaga amil zakat itu menghimpun dana dari masyarakat dan mengelola sendiri. Jadi tidak ada distorkan Basnas sama sekali tidak ada. Mereka hanya wajib lapor yang saja. 509 tadi itu hanya untuk Basnas pusat saja. Artinya muzaki langsung ke Basnas. Betul, muzaki langsung ke Basnas. Itu bisa melalui berbagai channel. Ya, termasuk channel digital. Kita itu punya 100 lebih channel digital. Bekerja sama dengan bank-bank syariah, bank-bank konvensional, kemudian lembaga-lembaga filantropi yang menyediakan sarana digital mereka, ada platform-platform itu kami bekerja sama dengan, termasuk dengan Kita Bisa. Ini partnernya Basnas. Kita Bisa ya namanya. Tapi kalau aplikasinya kitabisa.com. Aplikasinya Kita Bisa. Kita Bisa. Itu gimana Mas? Kita Bisa itu? Kita Bisa itu semacam lembaga amil zakat juga atau hanya jembatan doang? Nah, ya, siap, Cak. Kalau tadi kan Pak minum dulu, sampai semangat sekali Pak. Baru ditanya sedikit udah semangat. Seger nih Mas Tarawih ini. Bismillah. Satenya jangan lupa dibakar dulu. Enggak, sate itu sudah dibakar tadi sebelum sampai datang. Iya. Kalau sudah dingin haram maklum. Oh gitu ya. Iya. Ini mana Mas gimana tuh Kita Bisa itu? Kalau kami, Cak, jadi memang Kita Bisa itu sebuah aplikasi yang memudahkan masyarakat siapapun nih usia berapapun selama dia punya akses ke yang namanya smartphone. Karena kan sekarang kita nih attention perhatiannya udah kesini terus ya ke layar, agar waktu di layarnya bisa juga termasuk menyalurkan derma, baik itu dalam bentuk yang sudah masuk ke berarti ada aplikasinya. Ada aplikasinya. Bentar, aku mau lihat. Jangan-jangan udah punya nih aplikasinya nih. Punya saya kebalik, bisa kita nih. Bukan Kita Bisa. HP-nya kebalik. HP-nya terbalik, coba dibalik dulu. Oh iya, ini Kita Bisa kan. Bisa kita. Oh iya nih, ada donasi otomatis donat. Kalau donasi doang nggak pakai donat. Ya. Terus Mas? Ya, jadi misinya sebenarnya simpel, Cak. Kalau buat kami, ini kan terutama generasi yang muda ya. Saya milenial, di bawah saya ada Gen Z, sekarang ada Gen Alpha. Yang bahasa udah makin beda-beda nih. Tapi mereka ada yang mempersatukan, yaitu waktu di layarnya mereka. Kami ini waktu di layarnya lebih banyak mungkin dari generasi yang di atas-atas ya. Nah, makanya Hari Raya Kita Bisa itu supaya teman-teman yang mungkin generasinya milenial ke bawah ini juga bisa lebih mudah dalam menyalurkan kebaikan dalam bentuk zakat. Nah, sekarang ini aku sebagai pedagang sate nih mau tanya. Sambungannya dengan Basnas apa? Kami adeknya Basnas, rekanannya Basnas. Oh, rekanan. Mitra. Enggak, kalau bilang adek aku nggak percaya, dia tua banget ini. Jangan begitu, Cak. Meskipun begini, semangatnya masih muda, Cak. Oh iya. Semangat berzakat, Cak. Gitu. Membuat kita muda. Hidup berkah. Gimana tadi sambungannya? Sambungannya tadi? Balik lagi. Kan orang sekarang jualan online udah biasa, Cak. Nah, Kita Bisa itu memudahkan
pihak-pihak yang punya program sosial atau butuh bantuan sosial untuk mengumpulkan lewat sarana online. Itulah fungsi kita. Nah, Basnas adalah salah satu mitra. Masya Allah, ternyata. Ini yang ditunggu-tunggu. Ini sate. Ini sodako bukan zakat ya. Ini sodako. Sodako itu. Ini kalau ke Basnas langsung mendapatkan bukti bayar zakat. Langsung saya kasih nanti. Gitu ya. Nah, saya kasih langsung saya kasih aja ke saya ya. Tapi jangan kepada saya, kepada Basnas. Mustahil. Kalau ini kepada saya. Makanya saya bilang sodako. Iya. Biar sampai tidak dikatakan sebagai mustahil. Nanti saya bayar, Cak. Ya. Oh ya pasti. Sampean mentang-mentang teman mau gratis. Nggak bisa. Ya minimal Business is business. minimal separuh. Jadi alhamdulillah kami sejak 2016 itu Basnas menjadi salah satu mitra pertama yang membantu supaya orang bisa zakat online di Kitabisa. Kalau sekarang zakat di Basnas banyak channelnya udah ratusan ya. Tapi alhamdulillah dulu salah satu kemitraan online pertama Kitabisa dan Basnas. Ini termasuk champion Kalau yang mengawali. begitu, Mas. Minas sabiqinal awalin. Itu kalau bahasanya Cak Imam begitu. Iya, enggak, saya pakai yang rofa aja, sabiqunal awalun. Oh gitu. Iya. Tidak pakai yang Ternyata saya majrur. salah. Karena nggak ada fi atau ilah. Ya, itu kan bisa dibuang kata anak pondok. Iya. Oh, kalau begitu bagus ya. Kita bisa itu ya. Alhamdulillah. Online daripada judi online. Oh iya. Ya kan? Iya. Daripada judol kan mending zakat online kan? Iya. Itu. Nah, nanti mau saya sampaikan aplikasinya begini. Sebenarnya ini tukang sate atau menyamar jadi tukang sate. Oh, kita tukang sate yang menyamar tukang sate juga. Ya. Nah, sekarang apa sih yang diberikan oleh Kitabisa itu kontribusinya? Kalau Basnas aku sudah tahu kontribusinya banyak banget. Apa kontribusinya Kitabisa itu untuk pemberdayaan ekonomi umat misalnya gitu? Ya, jadi di dalam aplikasi kita bisa mewadahi ada zakat, ada infak, ada wakaf, bisa kurban, dan ada juga yang terbaru nih sarana takaful dan kerelawanan. Semua diakses lewat online. Tapi ujung-ujungnya teman-teman mitra inilah yang nanti menerima dan mengimplementasikan. Oh. Jadi kami seperti jembatan online-nya, Cak. Bayangkan kotak amal tapi ngikutin terus di handphone. Jadi kapan ngerasa pengen berbuat baik, buka aja handphonenya. Gitu. Nah sekarang makin kesini kan teknologinya makin canggih. Ya. Tadi Cak Iman sempat buka ada yang namanya donat. Itu bukan donat kue ini ya, kue betulan ya. Ya gue nggak apa-apa. Nggak apa-apa juga sih sebenarnya. Mungkin nanti dijual ya. Iya. Tapi ini donat singkatan dari donasi otomatis. Nah di Kitabisa ternyata yang bikin orang nyandu, tapi nyandu kebaikan ya. Ketagihan mau berbagi setiap hari, itu karena dia nggak pengen putus tuh dapat hati kalau donasi. Kita nggak kasih apa-apa, Cak. Wah, kalau begitu sampai jangan kenceng-kenceng itu bilang candu itu. Karena judi online itu juga candu loh. Nah, nanti sampai dimusuhi sama bandar judi online itu. Kami mau lawan candu dengan candu yang baik, Cak. Oh gitu. Nah Mas, itu Basnas itu targetnya bisa tercapai kata sampean tadi itu ya. Nah di tengah krisis ekonomi kayak gini tuh gimana terusan? Apa ada strateginya yang akan dilakukan oleh Basnas? Tetap saja bahwa kita terus melakukan ikhtiar. Melakukan sosialisasi dan pencerahan kepada masyarakat, terutama umat Islam ya. Dan yang kedua, kita memperbanyak mitra. Jadi kita bermitra memperbanyak unit pengumpul zakat, memperbanyak fitur-fitur channel pembayaran zakat, termasuk yang semacam Kitabisa. Itu terus kita bekerja sama dengan banyak pihak dan inisiatif-inisiatif. Cara-cara yang lebih milenial gitu ya. Itu ternyata ada hasilnya, Cak. Jadi 60% pembayar zakatnya Basnas itu anak milenial Gen Z, anak-anak muda, Cak. Iya. Meskipun tidak besar. Ada yang 100.000. Ada yang 50.000, ada yang 25.000, ada yang 10.000, ada yang 5.000. Tapi kan 5 juta, Cak. Jadi pembayar zakat kita yang membayar melalui aplikasi-aplikasi itu jumlahnya 5 juta lebih. Oh, jadi
di kalangan Gen Z itu kesadarannya tinggi ya. Tinggi. Pantes loh Mas, saya kalau naik itu Mungkin ya karena tadi itu inovasi-inovasi teknologi yang memudahkan mereka untuk membayar zakat. Jadi membayar zakat tinggal dan banyak pilihan. Dan tadi itu bagaimana model-model ini jadi. Saya kalau naik mobil ngajak anak saya itu, saya nyetir gitu, anak saya di samping kan. Setiap ada orang kemis itu diambil loh, jangan sering-sering itu uang parkir. Ya di double itu ada uang parkir, ada uang rumah. Itu kan pendidikan, Ya itu pendidikan. Tapi saya bilang, jangan sering-sering, makanya nggak ada uang parkirnya. Saya bilang begitu. Jadi kesadarannya tinggi ya. Iya. Itu merupakan bukti Cak bahwa bangsa Indonesia itu adalah the most generous people in the world. Dan itu yang ngasih penilaian bukan kita Cak. Itu lembaga survei dari internasional yang mengatakan orang Indonesia itu negara yang paling dermawan seluruh dunia nomor 1 Cak. Jadi ya wujudnya anak sampean itu Cak. Jadi meskipun pandemi COVID, waktu pandemi COVID katanya malah tinggi orang berzakat. Apa karena karena zakat ditafil bala katanya biar pandeminya hilang atau gimana itu? Itu salah satunya Cak. Jadi kita pernah bikin survei ya. Kenapa kok zakat? Tuh. Ada yang karena ingin dapat pekerjaan. Artinya apa? Orang belum bekerja Cak, masih nganggur Kak, zakat Cak. Karena apa? Mereka punya keyakinan bahwa dengan berzakat berderma Allah akan lebih sayang kepada mereka. Mereka akan dapat pekerjaan. Ada lagi yang jawab lain lagi, Cak. Jomblo Cak ini. Saya jomblo udah lama. Saya ingin mendapatkan jodoh, maka saya berzakat. Iya. Saya ingin keluarga saya sehat. Oh, di sini ada yang jomblo, Cak. Udah langsung suruh daftar aja. Daftar ke Kita Bisa. Ini bener, boleh aku tambahin deh. Di Kita Bisa itu mungkin satu-satunya aplikasi yang timeline-nya itu bukan orang mungkin joget-joget, bukan foto pakai filter, tapi timeline doa-doa para donatur, Cak. Nah, jadi doa-doa tadi itu tinggal diaminin. Nah, sekarang begini. Kalau Basnas itu kan dia sebagai amil punya prosentase ya 12,5% dari zakat. Kalau Fikrah gimana? Ada persentasenya juga? Ada persentasenya juga 5%, 5%. Sebagai mitra teknologi platform. Jadi 5% tadi buat operasionalnya, pengembangan softwarenya, tim itu disampaikan secara termasuk terbuka. Beriklan, Cak. Jadi Kita Bisa itu juga memblasting dorongan-dorongan berzakat. Jadi sebenarnya ini dakwah zakat. Jadi 5% itu termasuk tadi itu biaya untuk dakwah zakat. Dipublikasikan juga Cak. Kalau donatur tuh ada 5%. Nah ini kan kalau di kampung, ini kan saya orang jualan sate ya Mas. Yang nonton ini juga orang kampung. Sampai sekarang tuh masih zakatnya masih berupa beras. Nah, itu dan terutama di pesantren-pesantren atau di musola-musola, di langgar-langgar itu kan Mas ya, kita tahu waktu kecil dulu kan zakatnya kan berupa beras, seketika itu juga langsung didistribusikan ke mustahik di sekitarnya, kayak gitu. Nah itu apa sih upaya Basnas agar mereka ini bisa nilai manfaatnya lebih lah gitu untuk mereka-mereka ini? Kembali ke penyadaran juga Cak. Jadi kita kasih penyuluhan ya, pencerahan kepada masyarakat kita. Kalau dana zakat yang dibayarkan secara individu itu tidak bisa membawa perubahan. Tetapi kalau yang individu itu dikumpulkan kecil-kecil jadi gede, itu kita bisa gunakan untuk program-program pemberdayaan. Ya. Termasuk membantu program pemerintah. Membantu program pemerintah dalam hal pengentasan kemiskinan. Jadi para mustahik ya, fuqara masakin, mereka yang perlu bantuan pengobatan kita bantu, pendidikan dasar kita bantu, beasiswa S1, S2, S3 kita bantu, UMKM kita bantu, petani di desa yang ingin mengembangkan balai ternaknya, pertaniannya dibantu juga. Jadi lebih programatik. Berarti ada efeknya, lalu bisa mengangkat orang dari minal mustahik
ilal muzaki. Oh. Jadi yang sebelumnya mereka tangan di bawah menerima donasi, karena mereka kita dampingi dengan terprogram. Mereka punya usaha, dapat keuntungan, naik kesejahteraannya, maka kemudian menjadi muzaki. Saya sering baca itu. Dari mustahik menjadi muzaki. Kirain berubah nama, selamatan dulu, nama asalnya mustahik itu dirubah jadi muzaki. Iya, ada teman kita namanya Muzaki Kholis. Iya. Apa namanya, dari sononya. Ya, memang dari, bukan mustahik asalnya dia ya. Bukan namanya, bukan mustahik kemudian diganti dengan Muzaki, bukan. Asli namanya Muzaki. Pakai shot. Ya. Asli. Nah, kalau kita bisa juga melakukan hal yang sama begitu. Misalnya ada orang sakit. Ada orang butuh bantuan apa gitu, gimana kita bisa minta bantuan ke kita bisa lah misalnya gitu. Nah, tadi beda sama Basnas yang memang lembaga amil. Tapi sebentar, kita makan dulu aja. Ini nanti tambah dingin, sudah sate kemarin. Ya kalau saya mah makanan itu jenisnya hanya ada dua. Enak sekali. Tanya sama anak muda. Ini lidahnya lebih selektif kalau anak muda. Iya. Tanya dong, enak apa enggak? Ada dulunya miskin masalahnya. Iya kan? Bisa sekolah jadwal, alhamdulillah. Itu dia kita mengalami sendiri, Cak. Minal mustahik ilal muzaki. Sekarang saya jadi bosnya muzaki berarti sekarang, termasuk Muzaki Kholis. Itu teman saya, teman sampean juga. Mas Fikra, gimana tadi itu? Oh iya, mungkin berbeda kalau Basnas kan ini Cak, Imam lembaga amil zakat, plat merah tadi ya Mas ya. Kalau kami tadi platform jembatannya nih, sebenarnya membantu juga sama saling bantu sama zakat, supaya lebih banyak masyarakat yang bayar zakat, infak sodako, wakaf, pokoknya semua jenis filantropi jadi bagian dari keseharian. Nah, kalau ada orang mau mengajukan nih, jadi kalau Basnas kan mungkin udah punya program peta data mustahiknya gitu ya. Kalau kita bisa membuka peluang untuk masyarakat yang perlu menggalang dana, bisakah kita bisa? Jadi daftar dulu ke kita. Melalui aplikasi juga. Melalui HP. Jadi kami yang memverifikasi, misalnya nih orang benar atau enggak, kondisinya betul atau tidak. Loh, jadi daftar bisa nggak diterima berarti? Bisa ditolak. Kalau tidak memenuhi kriteria. UMPTN berarti ya? Daftar juga belum tentu diterima. Karena ada kriteria tertentu kan. Yang layak apa, yang boleh, yang enggak boleh apa. Kalau zakat. Sebentar, tidak diterima itu karena apa? Oke, jadi apa alasannya tidak diterima itu? Kalau zakat itu hanya boleh bagi lembaga yang bekerja sama, memang amil, atau bekerja sama sebagai, bahasa tadi ada UPZ ya, unit pengumpul zakat, sama Basnas atau sama lembaga-lembaga amil lain. Kalau infak, yang donasi umum nih Cak, itu naungannya tuh di bawah Kementerian Sosial. Nah itu ada kriterianya ya. Jadi misalnya contoh, Cak Imam mau menggalang dana tapi untuk liburan, pergi jalan-jalan. Nah di Kita Bisa tuh tidak masuk ke kriteria penggalangan yang diperbolehkan. Kami tolak pasti. Gitu. Karena hanya kita tertentu, misalnya bantuan medis, bantuan pendidikan. Jadi ada kategori-kategorinya yang diperbolehkan. Jadi kategorinya itu Cak, itu harus mustahik. Karena ini uang zakat infak sedekah. Itu yang berhak mengajukan, mengakses bantuan itu terbatas pada 8 kelompok asnaf. Itu, ya. Fukara, jadi orang fakir, miskin, amil, ghorim itu terlilit utang. Tapi bukan utang kita. Kalau kita kan utang mau KPR rumah, yang enggak yang itu. Aku enggak KPR Mas. Apa tuh? Kontrak terus. Nah kalau kontrak itu ghorim Pak. Itu bisa mengajukan. Bantu kalau gitu saya Mas. Tapi di verifikasi dulu. Ini ghorim betulan apa enggak? Rumit ini pura-pura ghorim enggak bisa. Nah itu pura-pura ghorim enggak bisa. Terus Ibnu Sabil yang lagi perjalanan jauh, termasuk yang nyari ilmu mondok sekolah itu Ibnu Sabil. Terus fisabilillah wa mu'allafatu qulub. Lu sampean kok pinter, Cak? Saya dulu mendengarkan pengajian. Mana ada menduran enggak pesantren. Kita kan sebelum jualan sate kan baca doa dulu. Iya betul. Makanya masakannya enak. Oh ya alhamdulillah kalau begitu. Langganannya banyak. Nah Mas Fikra, inflasi, krisis ekonomi pengaruh nggak
ke kita bisa pada perolehannya. Pada perolehannya. Kan enggak. Jadi kita melihat ada pergeseran aja pola gitu. Mungkin tadinya banyak sekali jumlah ini seperti tadi disebut sama Mas Imdut juga ya, donatur yang 1.000, 2.000 gitu ya. Mereka berdonasi juga sebagai tadi bahasanya apa, menolak bala. Nah, mungkin ada segmen tertentu yang terdampak nih dengan hari ini kondisi ekonomi ya. Tetapi ini terbukti sama seperti waktu pandemi COVID. Justru teman-teman yang memiliki kelebihan ini lebih tergerak untuk mengeluarkan tangan. Karena kan prinsipnya zakat, infak, sedekah itu sirkulasi harta ya. Ya, pemerataan, keadilan. Jadi justru di saat-saat susah seperti ini yang menurut kami membuktikan Indonesia itu dermawan. Malah tren berbaginya semakin kuat. Kemarin itu ada statement dari petinggi-petinggi negeri ini, saya juga udah lupa namanya siapa. Kaitannya dengan MBG itu, Basnas itu gimana Kak? Masa dana Basnas katanya mau dipakai untuk subsidi MBG, itu Basnas gimana tuh? Basnas kan sudah ada koridornya. Ada koridornya ya? Iya. Aman syar'i, aman regulasi, aman NKRI. Aman syar'i itu apa? Pengelolaan zakat harus sesuai dengan syariat. Yaitu bahwa target grup yang berhak menerima zakat itu sudah tertentu. Jadi nggak boleh ada pergeseran sedikit pun. Nah, yang bisa mengelola dan ada jaminan ini adalah oleh pengelolaannya oleh lembaga zakat itu sendiri. Kemudian yang kedua, kita juga ada regulasi-regulasi termasuk SOP internal Basnas yang harus dipatuhi. Ini juga menjadi rule of the game kita gitu. Nah, ketika ada wacana makan siang bergizi gratis ya. Itu memang ada wacana bagaimana kalau zakat itu berkontribusi. Nah, kalau berkontribusi itu berbeda ceritanya dengan kalau dana zakat kita serahkan kepada pemerintah lalu pemerintah menggunakannya. Nah, itu nggak boleh. Nah, kalau berkontribusi gimana? Nah, kalau kontribusi bisa sesuai masuk jadi ke mustahik yang 8 tadi itu nggak? Bisa, misalnya begini, di suatu daerah pemerintah punya program makan siang bergizi gratis. Bagaimana Basnas kalau pesantren ini kan mustahik, fisabilillah, bisa nggak kau bantu di situ? Nah, ya masih mungkin begitu. Oh, gitu bisa. Masih mungkin begitu, tapi pengelolaannya tetap oleh lembaga amil zakat bersangkutan. Karena yang bisa menjalankan sesuai dengan syariat itu ya lembaga yang menjalankan zakat gitu. Jadi kalau toh kontribusi itu diharapkan, itu wajar sesungguhnya karena Basnas adalah lembaga pemerintah. Jadi di dalam undang-undang itu pengelolaan zakat itu selain menjalankan syariat Islam sesuai dengan hukum-hukum syariat Islam, juga harus dikelola dalam rangka bersama pemerintah untuk menangani kemiskinan. Nah, kekurangan gizi itu kan problem orang miskin. Jadi masuknya di situ. Tetapi bukan berarti kemudian dana diambil lalu dikelola sesuai dengan mereka. Nggak bisa itu. Gitu. Saya khawatir begitu, Mas. Nanti disumbangkan begitu. Kalau begitu artinya tetap pada segmen mustahik. Gitu. Gitu. Kalau ini kita bisa gimana tuh, Mas? Terkait apa nih, Mas? Terkait dengan orang PHK, misalnya ada orang PHK terdampak, dia nggak bisa makan dan sebagainya. Misal minta bantuan ke kita bisa gimana? Betul, nah ada dua cara. Tadi yang pertama, yang bersangkutan bisa menginisiasi penggalangan dana selama masuk kriterianya. Tadi misalnya bantuan untuk yang primer ya. Atau di kita bisa kan banyak nih program dari Basnas, lembaga A, B, C, dan D. Itu sekarang ada yang udah bisa mengajukan bantuan langsung. Jadi ada dana-dana yang udah tersedia nih. Ada program bahkan yang buat orang-orang prasejahtera bisa minta bantuan langsung tunai misalnya untuk kriteria tertentu. Nah, ini banyak programnya di Kita Bisa dan teman-teman bisa
cek satu-satu. Gitu. Cuman begini Pak, jadi bahwa dana zakat itu kan juga terbatas, baik di Basnas maupun di Kitabisa. Jadi siapapun yang punya kriteria kemustahikan bisa mengajukan, tetapi kalau tidak dapat, ya jangan marah. Karena apa? Karena yang mengajukan banyak, yang dana yang tersedia terbatas, jadi belum tentu cukup. Jadi harus selektif. Satu selektif, yang kedua harus harus ada prioritas. Lembaga-lembaga dengan lembaga-lembaga seperti Lasis NU, Lasis Muhammadiyah, itu kan lembaga-lembaga amil zakat itu, mereka memang tidak dihimbau oleh Basnas untuk berkoordinasi dengan Basnas, atau mereka biar jalan sendiri gitu. Secara pengelolaan mereka independen. Tetapi kita ini mengelola zakat kan ada koridornya. Maka ada rule of the game yang harus kita terapkan. Ya. Jadi mereka harus akuntabel sesuai dengan koridor fikih dan melaporkan di setiap akhir tahun kepada publik. Bukan hanya kepada publik. Itu kalau itu kan kewajiban moral, tapi kewajiban legalnya itu melapor kepada Basnas. Jadi Basnas melaporkannya kepada presiden. Gitu. Jadi Lasismu dan lain sebagainya itu pengelolaannya independen, tetapi melaporkan kepada Basnas. Iya, penghimpunannya berapa, penyalurannya itu berapa, dihitung menjadi akumulasi nggak oleh Basnas? Betul. Nah itu yang masuk di dalam akumulasi yang tadi disebutkan 52 triliun. 52 triliun. Oh, begitu. Jadi itu kerja bareng para aktivis gerakan zakat. Zakat itu kalau bisa terkelola dengan baik seperti itu gitu ya. Masing-masing lembaga amil zakat itu lapor, tercatat, kemudian dikalkulasi, diakumulasi oleh Basnas gitu. Ini kan berarti bisa membantu negara ini. Dulu ada gagasan dari Pak Masdar itu, yang sudah berzakat nggak usah bayar pajak. Iya kan? Kan gitu. Iya. Karena orang itu saya masih kewajiban ingat 2 kali. Itu judul bukunya itu Zakat dan Pajak. Zakat dan Pajak kecil. Islam Keadilan. Kecil bukunya kan. Iya, betul. Nah, itu menurut kajiannya Basnas, kira-kira bisa nggak direalisasikan yang begitu itu? Jadi begini, kalau untuk konteks Indonesia ini, membayar pajak itu ada ada insentif dari pemerintah, tapi sangat terbatas. Jadi para muzaki yang membayar zakat itu hartanya dikurangi dengan yang dizakatkan itu. Baru kemudian dihitung pajaknya. Jadi tidak otomatis bayar zakat terus mengurangi jumlah pajaknya, tidak begitu. Tapi mengurangi harta yang wajib dikeluarkan pajaknya, begitu. Itu aturan undang-undang kita. Tapi kan kalau jumlahnya banyak, kata targetnya 1 tahun sampai 50 triliun. Kan seiring dengan peningkatan kesadaran di masyarakat yang tinggi, orang-orang yang berzakat di masjid-masjid, di musola-musola kan, yang seperti kita saksikan di kampung-kampung itu, muncul kesadarannya apakah melalui platform Kitabisa atau melalui platform yang lain, kemudian mereka berzakat dengan menggunakan uang yang mudah didistribusikan kan. Bisa juga kan misalnya pada segi-segi tertentu pajaknya ditiadakan, nggak usah pakai bayar pajak lagi gitu. Karena apa? Kebutuhan pajak yang ingin mengumpul pajak itu kan tujuannya untuk APBN lah, gitu kan, untuk belanja pemerintah. Kalau misalnya itu dikontribusi dari zakat bagaimana? Itu pikiran ideal, pikiran ideal. Dari dulu kalau itu saya itu cuma jualan sate. Ini laki-laki ideal, Pak. Beruntunglah istrinya. Beruntung, Mas. Saya pikir memang menyamar jadi tukang sate ini. Kayaknya begitu. Jadi ada beberapa negara bagian di Malaysia yang menerapkan itu. Jadi ketika dia sudah bayar pajak, maka bayar zakat, pajaknya dikurangi sejumlah zakat yang dia bayarkan. Tapi itu berlaku untuk beberapa negara saja, negara bagian.
Di Indonesia itu aturannya berbeda. Jadi tadi itu zakat mengurangi harta wajib pajak. Gitu. Baru sampai di situ. Baru sampai di situ ya. Baru sampai di situ. Tapi kan kita begini Pak, kan nggak ada salahnya. Tetap bayar pajak, tapi bayar zakat juga tetap. Tetap. Iya, karena Ya, itu dua-duanya sesungguhnya punya nilai amal juga Pak. Jadi bayar pajak tuh kalau kita niati untuk kebaikan akan menjadi ibadah. Nah soal bahwa ada uang pajak yang diselewengkan yang itu ya, tanggung jawab yang itu urusan beda lah, urusan lain. Udah ada lembaga yang ngawasi itu. Demikian juga zakat, Cak. Zakat juga nggak boleh, Cak. Ada penyelewengan, tanggung jawab dunia akhirat. Makanya saya sebagai amil dan teman-teman amilin amilat itu selalu minta doa mudah-mudahan kami dipagari dari nafsu serakah ya, untuk menyalahgunakan zakat karena berat, Cak. Kayak lagunya Rhoma Irama itu nafsu serakah itu. Gimana, Cak? Satu bait kena band nanti kita kalau janji di sini. Di demonetize ya, nggak bisa pakai iklan. Nanti saya iringi dengan rebana, Kak. Saya kan dulu pemain rebana bukan juga. Gitu, Mas. Ini Mas Fikra juga nih. Nanti mungkin bisa nanggapin nih. Ini kan ada Danantara yang yang baru saja di launching oleh pemerintah. Dia bertugas mengumpulkan keuntungan BUMN untuk dikelola menjadi dana investasi yang akan dia kelola untuk pembangunan lah, gitu. Zakat mungkin bisa juga ke sana kan? Betul. Tetapi begini, Cak. Jadi zakat itu memang orientasinya adalah untuk memenuhi kebutuhan mendesak dari orang yang dalam kondisi lemah, miskin, susah. Jadi aturannya itu tidak boleh dana zakat itu digunakan untuk investasi. Oh, belum boleh ya? Nggak boleh, Cak. Nggak boleh. Untuk diinvestasikan itu nggak boleh. Itu boleh apabila sudah nggak ada orang miskin. Jadi kebutuhan dasar dari asnaf itu sudah tercukupi. Yang bisa adalah investasi kecil-kecil oleh para mustahik. Nah itu yang namanya program pemberdayaan zakat. Yang dananya dibantu oleh Basnas. Jadi misalnya begini, Basnas punya program balai ternak. Masyarakat di desa-desa, masyarakat miskin berkumpul, kita danai sampai misalnya 500 juta untuk mereka kelola peternakan kambing itu secara bersama-sama. Oke, nah itu investasinya boleh dalam bentuk begitu, bukan oleh kami, Cak, tapi oleh mustahik. Dan itu pasti jumlahnya kecil-kecil, Cak. Nggak bisa ratusan miliaran gitu, enggak. Karena tanya Fikra nih. Mas Fikra, strategi terbaik meningkatkan kesadaran dan partisipasi anak muda. Ini kan kita bisa, ini kata sampean tadi kan segmennya anak muda lah, Gen Z. Nah, melalui apa gitu? Gimana cara strateginya sampean itu? Oke. Yang pertama pasti kemudahan. Ini mungkin kita bisa dari awal itu sebenarnya pengen kemudahan itu apa maksudnya? Didekatkan. Tadi kan orang kadang-kadang suka, aduh nggak sempet nih. Biasa kalau mungkin beramalnya di rumah ibadah, tapi sekarang karena sibuk nggak sempet. Naruh di kencelengan gitu ya. Makanya kencelengannya didekatkan sekarang virtual. Nah, maksud saya cara memudahkannya itu bagaimana agar orang anak muda ini mudah gitu, betul. Gimana caranya? Kan dekat, ya udah nih nggak akan hilang. Di sini pakai aplikasi itu tadi. Oke. Tidak kotak amalnya atau dibawa-bawa didekatkan di bawah di kertas di sini, Cak. Oke, terus. Yang kedua, kadang-kadang cerdas itu, tapi kadang-kadang pura-pura nggak cerdas. Kayaknya mau menjebak kita. Kayaknya begitu. Kita tanya. Tapi yang penting satenya enak. Urusan kita kan, ini kan makan sate kita malam. Lanjut. Terus? Tadi yang pertama kemudahan. Kemudahan. Yang kedua itu bagaimana tadi saya setuju sama Mas Imdut, bagaimana dibuktikan dampak dari ziswa yang diberikan, zakat, infak, wakaf. Satu, kalau di kita bisa nih karena online ya. setiap halaman penggalangan dana itu ada kabar terbarunya. Jadi orang bisa lihat
program Basnas nih, misalnya orang zakat ke yang program cendekia pendidikan, ya kelihatan berapa anak yang terbantu, dicalurkan kemana. Itu yang satu, online. Tapi yang kedua, offline kan. Kami punya program, nanti ada menu di aplikasi ya, boleh dicek. Namanya Voluntrip, ini nama anak muda lah ya. Volunteering Trip. Sebetulnya kan kita bisa nih ada ratusan ribu penggalangan dana. Sekarang kami kemas jadi pengalaman yang orang donatur bisa ikut datang. Jadi misalnya mungkin anaknya Cak Imam nih bisa ikutan pilih penyaluran misalnya ke panti lansia. Tapi nggak cuma sekedar datang menyalurkan, kita main bareng sama lansianya dihibur. Jadi kenalan juga. Itu ternyata laku sekali, Cak. Di kalangan Gen Z terutama. Nah, inovasi begitu itu anak muda, Cak. Anak muda, ya kita. Makanya kita bermitra dengan ini anak-anak muda, Cak. Nah, jadi tadi kemudahan, kedekatan, lalu yang ketiga faktor ini sebenarnya inspirasi dan inovasi. Contoh tadi ya, kalau zakat kan memang fikihnya tadi sudah cukup jelas ya, harus segera diberikan, hanya ada golongan asnafnya juga tadi spesifik. Tapi ada instrumen filantropi Islam yang lain seperti wakaf contohnya. Saya yakin pasti saya Imam tahu lah. Wakaf uang ini orang di Indonesia ini belum banyak yang ikutan. Padahal tadi kalau menyinggung lembaga negara yang baru ini kan sovereign wealth fund yang baru ini, dan antara ini justru yang kalau di versi filantropi ada yang namanya wakaf. Yang dana filantropi dihimpun memang untuk diproduktifkan, Cak. Cuman orang kita kebanyakan kan taunya wakaf biasa tanah, ya kan? Atau mungkin wakaf membangun rumah ibadah. Padahal sekarang tuh ada wakaf uang yang dikelola profesional sebagai investasi, tapi profitnya ini dikembalikan untuk program-program sosial. Nah, itulah yang menurut saya juga kita bisa juga nyasar non-muslim. Menyasar semua, lintas agama. Lintas agama. Meskipun instrumennya ada zakat, wakaf, ada donasi umum juga. Oke. Donaturnya, nah ini mukanya tadi kalau balik ke aplikasi ya, di timeline doa, itu lintas agama doanya. Kita bisa baca gitu tiap hari ya. Jadi ya insya Allah semangatnya ini memang semangat inilah universal ya. Nah, kalau gitu motor sekelangkong nih Mas Imdad. Terima kasih Mas Fikra. Sama-sama Cak Imam. Kita bisa. Kita bisa. Jangan dibalik bisa kita. Karena aku teringat handphone terbalik itu kiai saya di Madura. Suatu hari dia ditelepon oleh santrinya. Handphonenya dulu model kayak gini. Nah, kan ada handphone. Sini saya pinjam dulu, Mas. Oh iya. Kan ada dulu handphone yang soundnya di sini. Nah, kamera layarnya di sini. Iya kan? Nah, kalau terima telepon kan begini. Bukan begini seperti kita sekarang. Dia dengan PD-nya, "Kiai, kata santrinya, ada telepon Kiai." "Oh ya, silakan." Halo. Nah, soundnya kan di sini, Kak. Kok nggak kedengaran? Kebalik Kiai. Halo. Halo. Kebalik ya, halo. Maksudnya kebalik itu soundnya begini. Dulu komunikator itu handphonenya itu. Nokia. Halo. Gitu. Makanya jangan sampai kok makan saja itu. Jangan sampai kayaknya kebalik. Pengalaman dia sendiri. Saya Cak Imam, pemilik warung sate demokrasi ini. Jangan lupa untuk komen dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.